Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Anam NIM 19034010111127. Saya akan menjelaskan tentang HAM. HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia yang bersifat kodrati dan hakiki yang dimiliki sejak dalam kandungan. Hak HAM dibagi menjadi tiga bagian, yaitu hak asasi dan manusia. Hak memiliki potensi, kewenangan, dan kepunyaan. Asasi sifat dasar yang harus dimiliki manusia sejak dalam kandungan. Ke karakter HAM. Kodrat, anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada setiap manusia agar kehidupannya terhormat. Kemudian hakiki, melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang kehidupannya. Universal, bersifat umum, tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun, tidak dapat dibagi atau diwakilkan. Fase perkembangan, hak sipil dan politik. Generasi pertama mengedepankan hak-hak individu. Kemudian hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi kedua, hak-hak kolektif. Kemudian yang ketiga, hak pembangunan. Generasi ketiga, gabungan antara generasi pertama dan generasi kedua. Kemudian prinsip utama HAM. HAM konsep etika. HAM menyatu dalam seluruh aspek kehidupan, berlaku universal, tidak dapat terpisahkan, menjadi program internasional dan berkembang sangat dinamis. Kemudian HAM di Indonesia terdiri dari HAM sesuai dengan agama dan budaya. HAM dibatasi oleh aturan perundang-undangan. HAM menjadi program nasional. HAM diperkuat dan konstitusi dan institusi. 6 prinsip pokok HAM. Tidak bisa dibagi, saling bergantung dan berkaitan, universal dan tidak dapat dicabut. Kemudian kesetaraan dan non-diskriminasi, partisipasi dan kontribusi, tanggung jawab negara dan penegakan hukum. Kemudian subjek HAM, penegak hukum, manusia sebagai individu atau kelompok yang mempunyai hak yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Kemudian pemangku kewajiban dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah negara. Kemudian pelanggaran HAM. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak sengaja, dengan bertujuan menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir 10 hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.